Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan menceritakan sebuah film fantasi dari Tiongkok berjudul Nessa Demon Child is Back yang dirilis pada tahun 2024. Jadi om-om, film ini menceritakan tentang awal mula perjalanan Nessa sebelum menjadi dewa. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah pertarungan antara seekor naga bernama Aubing melawan Nessa. Pertarungan itu berlangsung singkat dengan Nessa yang menggunakan sepasang roda api dan sebuah cincin yang mengikat leher Aubing. Kemudian Nessa mengakhiri pertarungan dengan ribuan tombak yang menancap ke tubuh Aubing. Mengetahui anaknya telah tewas, Raja Naga beserta pasukannya berniat balas dendam dengan pergi ke kota Centang Pas, tempat di mana Nessa tinggal. Setelah membuat kekacauan di tengah kota, Raja Naga bertemu dengan pemimpin kota sekaligus bapaknya Nessa bernama Li Jing. Meskipun Li Jing mencoba menenangkan Raja Naga, namun Raja Naga tetap ingin menghukum Nessa. Dan jika tidak, ia beserta anggota klannya akan menghancurkan Centang Pas. Di tengah ketegangan yang terjadi, akhirnya Nessa pun muncul. Sedangkan Raja Naga yang melihat Nessa segera memerintahkan Li Jing untuk membunuhnya. Karena tidak ingin situasi memanas, Li Jing memerintahkan prajuritnya untuk membawa pergi Nessa. Namun Nessa menolak karena ia menganggap dirinya tidak bersalah. Melihat tingkah Nessa, Raja Naga merasa tidak dihormati. Sebagai klan kuno, Raja Naga menganggap klannya merupakan dewa, bahkan kaisar pun menghormatinya. Namun Nessa tidak peduli dan terus membantah Raja Naga. Pada akhirnya, Li Jing pun menampar Nessa dan merasa menyesal mempunyai anak sepertinya. Li Jing melakukan hal tersebut demi mendidik Nessa. Tetapi Nessa berpikir lain. Ia menganggap bapaknya selalu melantarkannya dan tidak pernah sekalipun mendengarkannya. Dan karena merasa tidak mempunyai siapapun yang membelanya, akhirnya Nessa pun bundir. Setelah kematian Nessa, roh Nessa bangkit di sebuah dataran bersalju. Tiba-tiba seekor laba-laba muncul untuk memangsa Nessa. Namun Nessa kesulitan melawan laba-laba tersebut karena ia kehilangan tombaknya. Nessa yang terpojok terdorong hingga ia terjebak di jaring laba-laba. Ketika Nessa sudah pasrah, Li Jing muncul dengan membawa tombak milik Nessa. Pertarungan kembali terjadi antara Nessa dan laba-laba, dan kali ini Nessa dengan mudah mengalahkan laba-laba tersebut. Setelah pertarungan berakhir, ketegangan bapak dan anak kembali terjadi. Nessa yang teringat perbuatan Li Jing masih marah terhadapnya, sedang Li Jing mencoba menenangkan Nessa dengan mengatakan bahwa bagaimanapun Nessa tetaplah anaknya. Meski amarah Nessa merada, Nessa tetap tidak ingin memanggil Jiling dengan sebutan bapak. Tak lama, sebuah monumen muncul. Melihat Nessa kesulitan membaca, Li Jing menjelaskan bahwa roh Nessa sekarang berada di pagoda Linglong yang memiliki 7 lantai. Di lantai pertama tidak ada pembunuhan. Kedua, jangan mencuri.
ketiga tidak ada hawa nafsu, keempat tidak ada kesederhanaan, kelima tidak ada kemewahan, keenam tidak berbohong, dan terakhir tidak ada kemalasan. Hanya dengan melewati ke-7 lantai, maka seseorang bisa terbebas dari pagoda Linglong dan menjadi dewa. Nessa yang terlahir dari benih roh akan dikirim ke pagoda Linglong agar jiwanya bisa terjaga. Namun jika Nessa terjebak di lantai berapapun, maka roh Nessa akan lenyap, dan jika Nessa berhasil melewati ke-7 lantai, maka roh Nessa akan kembali ke tubuhnya. 一层一幻境，佛教宝塔，三界阴间。 Akhirnya, mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke lantai 2. Sebelum perjalanan dilanjutkan, Nessa meminta agar Li Jing untuk tidak mengikutinya dengan menunjukkan sebuah cermin yang berisi pesan istrinya. Li Jing menjelaskan ia terpaksa mendampingi Nessa, namun sebelum ia melihat isi pesan tersebut, Li Jing itu merebut kembali cermin itu dan akan menyerahkannya setelah Nessa lolos lantai ke-7. 我才不会管你。 别跟着我，我娘。 Beberapa saat kemudian, Nessa dan Li Jing tiba di sebuah altar. Di sana terdapat sebuah telur emas yang menarik perhatian Nessa. Meski Li Jing sempat melarang Nessa untuk mengambilnya, namun Nessa tidak peduli dan tetap mengambil telur tersebut. Seketika suara misterius terdengar untuk tidak mengambil harta karun miliknya. Dan tak lama, sesosok undead muncul. Li Jing mencoba melawan undead tersebut, sementara Nessa malah asik bermain dengan telur emas. Pertarungan terus berlanjut hingga membuat Li Jing mulai kewalahan. Namun Nessa tetap tak peduli, dan karena hal itulah akhirnya Li Jing memancing undead untuk menyerang Nessa. Akhirnya Nessa pun ikut bergabung untuk melawan undead tersebut. Dengan teknik tombaknya, Nessa tidak butuh waktu lama untuk mengalahkan sang undead. Namun saat Nessa mengira pertarungan berakhir, undead tersebut kembali bangkit. Beberapa kali Nessa membunuh undead, namun undead tersebut terus bangkit hingga akhirnya Nessa pun dikalahkan. Li Jing yang melihat hal ini akhirnya menyadari mengenai lantai 2 tentang jangan mencuri. Kemudian ia meletakkan kembali telur emas ke tempatnya dan seketika sang undead pun berhenti. Setelah pertarungan berakhir, lantai 2 mulai runtuh. Sementara Li Jing segera membawa Nessa yang pingsan akibat kelelahan menuju ke lantai 3. Di lantai 3, mereka berdua menemukan sebuah pohon persik, dan saat Nessa memasuki tempat tersebut, Nessa mendengar suara yang memanggil namanya. Setelah mengikuti asal suara itu, Nessa melihat ibunya yang terbaring di sebuah kamar. Kemudian, ibunya menceritakan bahwa ia terjebak di pagoda karena mencoba menyusul Li Jing dan Nessa. Sedangkan Nessa dengan polosnya mempercayai semua hal tersebut. Setelah Nessa terlelap, Nessa diperlihatkan sebuah ilusi di mana ia hidup bahagia dengan keluarganya. Namun ilusi itu tidak bertahan lama saat ia sadar bahwa dirinya sudah terjebak di dalam cermin. Sementara itu, Li Jing juga bertemu dengan istrinya. Kali ini istrinya mengatakan alasan yang sama terjebak di pagoda karena ia khawatir dengan Li Jing dan Nessa. Dan untuk menenangkan istrinya, Li Jing berjanji untuk membawa Nessa keluar dari pagoda dengan taruhan nyawanya. Meskipun Nessa sedikit barbar, namun Li Jing tetap membelanya. Bahkan saat Raja Naga mendesaknya dengan mengancam nyawa penduduk Centang Pas,
Li Jing tetap membela Nessa karena ia tahu Aobing adalah naga yang jahat. Dan alasan Li Jing tidak mendengar penjelasan Nessa karena ia tidak pantas menjadi seorang ayah setelah selama ini selalu sibuk sebagai pemimpin kota. Li Jing juga ingin mengajari Nessa rasa tanggung jawab dan menyelesaikan masalahnya. Namun, siapa sangka akibat dari perbuatannya membuat nyawa anaknya melayang. 是你出的。你为了陈塘关的百姓，陈塘关所有的百姓来做要挟，什么不听渣儿的解释？ 虽然生平安。 Sementara itu, Nessa yang terperangkap di ruang cermin mendengar suara perkataan apa yang Li Jing katakan. Sedangkan istrinya mulai menghasut Li Jing untuk tetap tinggal di pagoda bersama Nessa dan istrinya. Namun Li Jing menolak karena ia harus kembali untuk menyelamatkan penduduk kota Centangpas. Mendengar hal ini, istri Li Jing menganggap suaminya tidak mempedulikan keluarganya dan hanya mementingkan penduduk Centangpas. Akhirnya, Li Jing pun sadar bahwa istrinya ialah siluman, jadi-jadian karena istrinya selalu mendukung apa yang ia lakukan. Karena merasa penyamaran sudah terbongkar, roh cermin menunjukkan jati dirinya dan saat Li Jing ingin menyerangnya, tiba-tiba Nessa muncul untuk melawan Li Jing. 你真的不要奴家了吗？李靖，你别信他！ Di sisi lain, roh Nessa yang terperangkap mencoba membebaskan diri setelah mengetahui tubuhnya dikendalikan oleh roh cermin. Pertarungan itu pun dimulai antara Nessa dengan Li Jing. Di tengah pertarungan, Li Jing terus berupaya untuk menyadarkan Nessa. Namun upayanya itu sia-sia hingga akhirnya Li Jing mulai terdesak. 渣儿，你干什么？我们就去桃花坞。 Melihat bapaknya kesulitan, Nessa dengan sekuat tenaga mencoba membebaskan dirinya dari dalam cermin. Dan saat tubuh Nessa ingin menyerang Li Jing, roh Nessa berhasil bebas dan seketika berbalik menyerang roh cermin. Akhirnya, lantai 3 berhasil ditaklukkan dan Nessa kini menyadari bahwa bapaknya tulus ingin membantunya. Kini bapak dan anak kembali akur dan melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan lantai berikutnya. Di lantai 4 dengan kombo bapak dan anak, mereka berdua berhasil dengan mudah lolos dari tempat tersebut. Sebelum Li Jing meninggalkan lantai keempat, ia sengaja meninggalkan cermin berisi pesan istrinya untuk ditemukan oleh Nessa. Tak berbeda dengan lantai sebelumnya, lantai kelima berhasil lolos tanpa kendala apapun hingga tibalah mereka berdua di lantai keenam. Di sana mereka berdua tiba di sebuah kota labirin. Dan saat Nessa dan Li Jing menginjakkan kaki di sebuah altar, tiba-tiba sebuah rantai mengikat mereka berdua. Dan tak lama, roh Aobing pun muncul. Setelah terbunuh oleh Nessa, kini roh Aobing terjebak di dalam pagoda. Meski begitu, Aobing masih mempunyai dendam dan berniat menjebak Nessa di dalam pagoda selamanya. Sebelum Aobing terbunuh, ia selalu memperlakukan manusia layaknya sebuah mainan. Dan saat itulah Nessa muncul untuk menghentikan Aobing. Untuk membalaskan dendamnya, Aobing mulai menghasut Nessa dengan mengatakan bahwa sebenarnya Nessa sedang diperalat oleh Jing. Tak sampai di situ, Aobing memancing Li Jing dengan mengatakan bahwa Li Jing sebenarnya menganggap Nessa sebagai anak setan. Li Jing yang mendengar hal ini segera membantah. Seketika Nessa mulai tersengat dari rantai yang mengikatnya. Kemudian Aobing kembali bertanya apakah orang-orang lebih penting daripada Nessa. Sedang Li Jing yang mendengar pertanyaan tersebut kembali membantah. Tak lama sisaan yang Nessa alami semakin kuat. Rupa-rupanya rantai tersebut merupakan rantai kejujuran. Setiap kali kebohongan diucapkan, maka yang lain akan mengalami penderitaan. Dan jika lebih dari 3 kebohongan, maka jiwanya akan musnah selamanya. 飞破散！你胡说！你胡说！我没有！都快哭了！爹爹从来没有这样想过。 Setelah melihat Nessa yang begitu tersisa, akhirnya Li Jing mengakuinya bahwa ia menganggap Nessa sebagai setan. Ia juga mengakui bahwa penduduk Centangpas lebih penting ketimbang nyawa Nessa.
Setelah mendengar pernyataan Li Jing, Aobing kembali mengungkapkan fakta bahwa sebenarnya hanya satu orang yang bisa keluar dari pagoda ini dan menjadi dewa. Awalnya Nessa tidak mempercayai bahwa bapaknya sedang memanfaatkannya. Namun saat Aobing mengajukan pertanyaan terakhir mengenai kebohongan janji Li Jing untuk bebas bersama Nessa, Li Jing dengan berat hati menjawab bahwa ia memang berbohong mengenai janji tersebut. Pada akhirnya, setelah 3 pertanyaan terjawab, Li Jing lolos ke lantai berikutnya, sedang Nessa hanya bisa merasakan kesedihan. Sementara itu di lantai terakhir, Li Jing kembali saat ia bertemu dengan Raja Naga. Di sini Li Jing bisa saja lolos lantai ke-7 dengan mengorbankan Nessa dan berdamai dengan Raja Naga. Namun Li Jing lebih memilih jalan berbeda untuk menyelamatkan Nessa dengan melawan Raja Naga. Li Jing sadar bahwa Raja Naga tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai penjaga lautan dan terus melindungi Aobing meski anaknya berbuat kejahatan. Sementara itu, saat Nessa sudah pasrah, cermin yang berisi pesan ibunya mengungkapkan kebenaran mengenai Li Jing. Setelah kematian Nessa, Li Jing merasa menyesal karena ia tidak bisa menjadi seorang ayah untuk Nessa. Oleh karena itu, Li Jing berniat masuk ke dalam pagoda Linglong untuk membawa kembali Nessa. Dari awal, Li Jing juga memang berniat mengorbankan dirinya di lantai berapapun selama Nessa bisa lolos dari pagoda Linglong. Setelah melihat hal tersebut, Nessa pun sadar mengenai pengorbanan anak bapaknya. Dan saat bapaknya kesulitan melawan Raja Naga beserta klannya, Nessa muncul untuk menyelamatkan bapaknya. Pertarungan kembali dimulai antara Nessa melawan Raja Naga. Namun setelah pertarungan singkat, Nessa tidak mampu mengalahkan Raja Naga. Saat Nessa sekarat, Raja Naga memberikan tawaran untuk menyerahkan Nessa. Sebagai imbalannya, Li Jing akan dibiarkan lolos dari pagoda. Namun, Li Jing menolak karena tujuan awalnya ialah menyelamatkan Nessa. Akhirnya, Li Jing memutuskan bundir untuk memberikan Nessa kekuatan agar bisa lolos dari pagoda. Dengan kekuatan barunya, Nessa pun berhasil mengalahkan Raja Naga beserta klannya dengan sangat mudah. Sebelum Nessa pergi meninggalkan pagoda, Nessa menikmati kenangan terakhir bersama Li Jing dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Nessa Demon Child is Back. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun dalam penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.